Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and banged his head. Mama calling doctor and the doctor said, ternyata susah juga mencari di mana letaknya lokasi desa penari. Dan untuk kalian semua warga plus 62, kalian juga pasti penasaran bukan? Di manakah sesungguhnya letak desa penari? Tetapi saya memiliki seorang teman yang konon katanya dia juga bisa mengerti dan tahu di mana letaknya desa penari. Saya akan terus mencari dan akan mengundang dia ke tempat pertapaan saya. Dan warga plus 62, terus ikuti saya untuk mencari letaknya desa penari. Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Selamat malam. Saya Mr. Misteri dalam acara yang paling goks, mengupas segala macam peristiwa setajam bibir mertua. Tapi semanis lidah saya. Tepat menemani malam Jumat kelabu Anda dalam acara Ngamis, ngobrol asik, cerita mistis. Dalam episode Ngamis kali ini, saya akan membahas tentang sebuah peristiwa KKN Desa Penari yang konon menjadi viral akhir-akhir ini. Hal itu pula lah yang membuat saya menjadi penasaran, sehingga memberikan satu inspirasi untuk saya mengundang seseorang yang telah bisa masuk melakukan penelusuran ke dunia desa penari. Untuk menghilangkan rasa penasaran kita, marilah bersama-sama kita sambut dengan meriah, dengan tepuk tangan meriah. Inilah dia. Saya Anton Gens, praktisi spiritual dari Jawa Timur yang berdomisili di Bali. Seharian saya adalah seorang tantrika, juga seorang produser. Kali ini, Power Five mengundang saya kemari untuk menguak rahasia lebih dalam tentang KKN di Desa Penari. Ingin tahu lokasi sesungguhnya tentang di mana KKN Desa Penari. Tetap ikuti channel Power Five. Baiklah warga plus 62, marilah bersama-sama kita sambut bintang tamu kita, Bro Anton
luar biasa. Oh bro, lamo tak jumpa. Apa kabar? Sungguh satu hal yang sangat istimewa sekali bagi saya. Bro Anton telah menyempatkan diri hadir di acara Horror Vibe. Selamat datang di rumah Mr. Mystery. Siap, Mister. Bagaimana, apa kabar? Apakah Bro Anton dalam kondisi sehat-sehat saja? Sehat. Perjalanan dari Bali ke Jakarta juga sangat menyenangkan. Luar biasa. Mungkin kita bisa langsung masuk ke topik pembahasan Bro Anton. Boleh. Boleh ya? Tentu saja Bro Anton sudah tahu maksud kedatangan Bro Anton ke sini. Karena memang sudah disiapkan oleh tim kami untuk sengaja mengundang Bro Anton hadir di acara Horror Vibe ini. Iya. Dan saya yakin warga plus 62 juga tengah menyaksikan peristiwa ini. Oke, Bro Anton. Pertanyaan saya yang pertama. Apakah Bro Anton sudah mengetahui cerita misteri tentang Desa Penari? Atau hanya sekedar mendapatkan cerita-cerita dari telinga-telinga atau cerita horor-horor dari baca-baca Google atau bisik-bisik tetangga? Atau Ya, tentunya saya sudah dengar karena kemarin sempat santer ya, sempat viral ya. Dan itu sebenarnya bukan kali pertama saya mendengarkan cerita dari Desa Penari, karena beberapa, ya kalau boleh dibilang legenda masyarakat itu sudah sering sekali terdengar tentang siluman ular yang memakan korban. Nah, ini kebetulan kok ya ada yang berani menuliskan lebih detail tentang Desa Penari. Begitu, Mister. Sejauh mana Bro Anton mengetahui tentang KKN Desa Penari tersebut? Iya, ada dari yang saya baca kemarin tentang Desa Penari. Saya memang nggak baca full thread-nya karena saya tahu dari beberapa cerita. Bahwa ada sekumpulan mahasiswa yang sedang KKN di satu tempat, dan ternyata ada beberapa yang menyalahi pantangan-pantangan yang ada di desa tersebut, yang akhirnya memakan korban jiwa. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri ketika satu tempat punya, beberapa tempat punya tempat yang terlarang istilahnya. Jadi tidak sembarangan kita bisa kita bisa bertindak semau kita kayak gitu. Jadi mentang-mentang kita orang pemikiran modern terus kita nggak percaya, di luar percaya atau tidak, ya akhirnya ketika korban sudah jatuh orang baru percaya. Betul. Saya juga sepakat dengan Bro Anton. Maksudnya begini, apakah untuk memasuki Desa Penari bisa dengan sengaja atau ada syarat-syaratnya? Oke, ini pertanyaannya sudah semakin menjurus ya. Sepertinya saya butuh media tambahan. Nah, Tapi sebelum kita masuk ke media tambahan, mungkin Bro Anton perlu mencicipi dulu hidangan kami. wah, Teh poci. menarik sekali. Ah, Oh.
Nikmat sekali Bro Anton. Baik, warga plus 62 terus ikuti cerita kami karena sebentar lagi kita akan masuk pada hal yang lebih intim. Minum Bro Anton, minum dulu. Kita nikmati dulu Bro. Segar. Mak jelong. Baik Bro. Kalau katanya orang Jawa ini nas kitel. Nas. Panas lagi kental. Kalau begitu, saya sudah tidak sabar Bro. Saya ingin melihat media yang Bro Anton gunakan untuk memasuki Desa Penari. Oke, ini salah satu dari sekian banyak metode untuk terawangan saya. Nah, kali ini saya mau pakai runes. Runes ini adalah media pembacaan dari Skandinavia kuno, dari kaum Viking. Yang mempopulerkan ini adalah bangsa Viking, bangsa pelaut, bangsa bangsa barbar sebenarnya, tapi orang Viking itu punya wisdom tersendiri, punya kebijaksanaan tersendiri. Lain. Coba kita akan lihat apa misteri yang akan terkuak di sini melalui bantuan runes. Saya sudah mulai merasakan ada beberapa batu yang bergetar. Dan saya juga merasakan hal-hal yang sangat merinding Bro. Sepertinya saya mendapatkan tamu-tamu yang tak diundang. Atau Bro sengaja mengundang? Itu sudah bonus, sudah satu kali. Oke Bro. Ada keluar Sowilu, di sini gambar petir ya. Sowilu. Badai. Daerah yang banyak hujan. Tiwas bentuknya seperti anak panah. Ini saya melihat ada peperangan, pertikaian, pertumpahan darah Di Desa Penari. ini sepertinya ini jauh sebelum peristiwa itu. Ini sepertinya dia menerawang jauh sebelum KKN Desa Penari, cerita KKN Desa Penari. Sepertinya ini akan menjadi cikal bakal Desa Penari. Bahkan ini kita berbicara cikal bakal sebelum peristiwa viral. Peristiwa viral itu. Warga plus 62. Ini ada ansus itu kuil, ansus itu pura, ansus itu satu tempat yang suci, satu tempat yang netral. Tapi di sini adalah untuk mengurung suatu entitas yang jahat sekali. Saya merasakan ada sesuatu yang terkurung di sini. Mungkin bisa dijelaskan Bro. Ya mungkin kalau kita mau pakai bahasa yang paling gampang diterima oleh warga plus 62, siluman. Energinya luar biasa sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah seseorang yang bisa mengurung siluman ini di sini. Sepertinya ini ada kaitannya dari pertikaian ini. Dari pertikaian ini ada seorang wanita, saya melihat. Dia melarikan diri ke desa itu. Dia membawa sebuah lontar kitab.
Ratma. Itu namanya Ratma. Ratih. Terdengar seperti Ratma atau Ratih. Iya. Dia sebenarnya adalah seorang pendekar wanita sebenarnya kalau boleh dibilang. Oke. Ada sebuah pertemuan. Wow, ini menyeramkan sekali, saya sampai merinding loh. Pendekar wanita ini yang diajak berantem bukan manusia. Tapi siapa bro? Makhluk yang paling populer di tanah Jawa. Apa itu bro? Perempuan masa laut gitu, Oh, identik dengan warna hijau. Itu yang diajak berkelahi sama dia. aku tahu itu bro. Oke, kita nggak usah sebut lah namanya, semua orang Aku sudah tahu. Semua warga plus 62 pasti sudah tahu. Dan aku pikir warga plus 62 juga sudah tahu dengan identitas yang disampaikan oleh Bro Anton. Ini pendekar wanita ini luar biasa sekali. Sampai akhirnya si Ratu ini mengutus seekor siluman yang kuat sekali untuk membinasakan dia. Tapi ternyata gagal. Dan akhirnya dikurunglah si siluman ini di satu tempat itu. Satu pesarean, suatu kuil, pura, apapun itu. Berarti ini yang menjadikan alasan bahwa desa itu menjadi angker. Iya, karena begini. Kenapa akhirnya aku lupa, aku flashback sedikit ya. Karena kenapa sampai menantang Ratu Kidul? Karena di desa ini somehow memang tidak diperbolehkan untuk melakukan tari-tarian. Sedangkan dia, si pendekar wanita ini, dia ritualnya adalah dengan menari. Bagaimana dia menguasai ilmu yang dibawa di lontarnya itu adalah salah satunya adalah dengan menari. Dia melanggar pantangan desa itu, makanya dia berantem. Oh, oke. Apakah itu bisa disebut menjadi alasan dengan nama Desa Penari kemudian? Bukan, Desa Penari itu sebenarnya diciptakan oleh masyarakat setempat itu untuk menggampangkan memberikan nama desa itu. Sebenarnya desa itu punya nama lain. Apa itu bro? Ya, nama itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibahas sebenarnya. Oke. Mungkin di akhir bisa disampaikan bro. Bisa jadi. Bisa ya bro. Kita tahan dulu. Nama sebelum Desa Penari. Seperti pertanyaan saya tadi bro, apakah untuk memasuki wilayah KKN Desa Penari tersebut harus menggunakan ritual-ritual tertentu atau bisa dengan sengaja? Kalau berdasarkan dari latar belakang yang bro ceritakan tadi, tentu saja tidak bisa dengan sengaja bro. Sebenarnya bisa dengan sengaja karena desanya ada secara fisik. Memang ada secara fisik. Wujudnya, bukan desa goib. Bukan desa goib. Bukan. Ada desanya. Berarti desa itu betul-betul ada seperti desa-desa pada umumnya. Iya, ada seperti desa-desa pada umumnya. Ada kehidupan seperti manusia desa pada umumnya. Banyak. Ya memang dikelilingi hutan memang. Di tengah hutan. Di tengah hutan. Di dataran tinggi. Nanti kita bahas di akhir.
Saya rasa hal ini tentu saja akan membuat penasaran warga plus 62, bukan? Terus ikuti ngamis ngobrol asik cerita mistis ini. Pertanyaan selanjutnya, bro. Saya sangat penasaran, bro. Seperti apa penggambaran desa penari itu, bro? Apakah ada pendopo yang katanya juga atau seperti desa pada umumnya, atau ada di sana kehidupan pemandian, sinden, atau mungkin menurut penerawangan Bro Anton? Seperti apa sih, bro? Dari penerawangan saya, desa penari ini hampir, kalau boleh dibilang, hampir seperti desa pada umumnya. Betul. Mereka punya balai desa, mereka punya bangunan yang sangat biasa sekali. Bangunan rumah-rumah desa pada umumnya lah istilahnya. Ada listrik? Listrik Belum ya? mungkin cuma ada di kantor desa mungkin ya. Berarti ada kantor desanya juga, bro? Iya. Wow. Iya. Ini seperti ini. Kalau kita foto gitu ya, misalnya kita sampai ke sana kita foto gitu, kita kan akan merasa itu desa itu baik-baik saja. Kecuali kita ke sana, aura mistisnya sangat berbeda. Bro sudah pernah? Belum pernah. Tapi Saya baru menerawang. Menerawang dan jujur saya pernah melakukan astral projection atau perjalanan astral ke sana. Baik, bro. Saya semakin menimbulkan rasa penasaran di dalam diri saya, bro. Berdasarkan dari keterangan yang telah bro ceritakan tadi, saya rasa penasaran ini juga mewakili perasaan dari warga plus 62. Yang membuat cerita itu menjadi viral akhir-akhir ini, bro. Bahwa diketahui ada yang meninggal saat melaksanakan yang namanya KKN. Ada seorang remaja bernama Ayu dan Bima yang konon katanya juga menjadi korban setelah KKN tersebut. Pertanyaan saya, apakah roh mereka masih bergentayangan? Atau ada yang mengunci? Atau roh mereka mungkin sekarang sedang jalan-jalan ke rumah ortu, ke rumah mantan, atau ke rumah kepala desa? Saya bisa menjawab itu dari dua versi. Versi yang pertama, bro. Versi logika. Versi logika dan yang berdasarkan urban legend yang ada. Urban legend. Si siluman ular ini, atau ada beberapa orang yang menyebutnya sebagai Baruna, ada yang menyebut sebagai Borowati atau apapun itulah, banyak sekali istilah-istilahnya untuk menggambarkan si siluman ular ini. Siluman ular ini menurut kebiasaannya mereka memang akan berusaha untuk mencari pengikut. Mereka akan memperbanyak pengikut. Jiwa-jiwa yang labil itu akan istilahnya menjadi budak mereka. Pasti Mister pernah dengar dong ketika di Laut Kidul misalnya ada yang hilang terus selama bertahun-tahun tidak temukan jasanya. Nah, Pernah, bro. nah pasti Pernah. itu yang benar-benar saya yakini ketika ada, melihat kasus KKN di Desa Penari kemarin, itu saya yakin itu terjebak.
Berarti kedua orang ini terjebak. Iya. Nah, begini, terjebak di sini itu kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita masih bisa menyelamatkan ketika belum terlambat. Seharusnya. Tapi ketika sudah terlalu lama, ditakutkan jasadnya pun hilang. Jasadnya pun ikut hilang. Ketika kita diculik sama mereka, itu sebenarnya jasad kita disembunyikan. Disembunyikan oleh Makhluk astral astral tersebut. Jadi kita nggak dibawa sama jasad kita ke dimensi mereka. Mereka pindah dimensi aja itu sudah taruhan nyawa loh sebetulnya. Makhluk astral tersebut. Yes. Sesungguhnya mereka juga tidak bisa semena-mena masuk ke dunia kita. Tidak bisa segampang itu mereka menampakkan diri. Itu kenapa banyak penampakan yang mereka itu tidak sempurna. Kayak terus cuma kelihatan tangannya, cuma kelihatan kalau di foto misalnya cuma kelihatan badannya cuma separuh. Itu sebenarnya bukan karena mereka ingin menampakkan seperti itu. Tapi bro, Itu mereka sudah ngeden tapi keluarnya cuma separuh gitu. tapi bro, kata bro tadi kalau mereka menampakkan diri mengalami kesulitan seperti itu, lantas bagaimana mereka bisa menyembunyikan? Nah, ini mereka kan tergantung ya. Mereka tuh ada tingkat kesaktiannya masing-masing. Oh. Kalau yang sudah bisa kontak dan bisa menyembunyikan jasad, itu bisa kontak sama fisik dunia kita. Itu pasti sudah ribuan tahun umurnya. Sudah tidak main-main itu. Baik bro, baik. Saya semakin nyambung. Baru juga tahu. Ketika kita ngomongin soal tersesat di dunia astral, mungkin lain kali saya akan memberikan pengalaman pribadi saya. Tentu saja ditahan bro. Jangan yang sekarang. Jangan yang sekarang. Dan ini juga akan menjadi rasa penasaran untuk Perkapras 62. Jadi itu akan jadi pengalaman mistis paling mengerikan yang pernah saya alami. Dahsyat. Oke bro. Apa yang bro jelaskan menimbulkan rasa penasaran di dalam pikiran dan di dalam hati saya bro. Dari keterangan bro tadi, timbul lagi pertanyaan, apakah menurut bro kisah horor yang terjadi di Desa Penari itu benar-benar terjadi? Karena banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan apakah kisah ini benar, apakah kisah ini fakta, nyata, atau fiktif belaka atau non fiktif. Nah ini saya juga bingung antara ada dan tiada. Ya. Coba dijelaskan bro. Oke. Ini saya ntar jawaban saya dimarahin produser film nggak ya? Khusus di horror fight membongkar seluruh cerita mistis, mengupas setajam pistol jari dan semakin senyum saya. Lanjut saja bro. Oke, ini begini. Yang saya percaya cerita ini nyata. Cerita ini nyata. Tapi bias, dibumbui. Karena begini, ada beberapa part cerita yang saya tahu persis sekali dengan yang sudah pernah saya dengar bertahun-tahun yang lalu. Seperti Desa Penari. Misalnya, bukan Desa Penarinya.
Bukan desa. Bukan, tapi cerita di dalam Desa Penari itu. Cerita Lanjut. tentang misalnya Kak, bagaimana ternyata di sini tuh ada sumber mata air gitu. Sumber mata airnya horor sekali. Dia sering ada penampakan wanita dengan mengenakan penari atau yang badannya setengah ular, bla 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 bla. Yang namanya cerita dari mulut ke mulut itu kan pasti ada yang dibumbuin ya. Bumbu Biar itu tambah- yang biar membuat tambah menjadi sedap gitu. hot. Terus bro, Jadi biar ceritanya makin greget gitu. Aku ngerasa itu. Cuman memang dari yang aku baca ada beberapa yang ini cerita lama nih dimasukin ke sini nih gitu. untuk bumbu tadi, Untuk bumbu itu tadi. untuk ngegoreng bro. Goreng-goreng. Karena memang kita sedang suka dengan goreng-gorengan bro. Masuk. Next nih bro. Menurut kabar yang saya dapat bro, bahwa lokasi Desa Penari saat ini telah menjadi tempat wisata. Apakah benar bro? Jadi tempat wisata. Ya. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kita kan gini loh, kita sesuatu viral dikit jadi tempat wisata, viral dikit jadi tempat wisata gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah kita belum tahu di mana lokasi yang sebenarnya jadi Tapi- tempat wisata. Aku tidak pernah menyalahkan seseorang untuk akhirnya jadi tempat wisata, akhirnya bagus nih, gini. Bagus itu bagus ini untuk menjadi ngangkat nama desa lah apa. Cuman sebenarnya yang dituju kan gitu. Isu untuk mengangkat nama desa bro. Masalahnya kayak gitu. Jangan mentang-mentang terus ada patung penari terus itu Desa Penari berarti ada di sekitar situ gitu. Berarti Oh. bro tahu lokasi yang sesungguhnya. Karena tempat Desa Penari itu saja masih sampai saat ini menjadi polemik. Tapi bro tahu. Saya tahu berdasarkan penerawangan ya Stop! sebenarnya. Tahan bro. Tahan, karena kalau bro langsung mengungkapkan kejujuran berdasarkan penerawangan, saya rasa warga plus 62 sudah tidak penasaran lagi. Di akhir akan kita sampaikan. Lanjut bro, pertanyaan saya, menurut kabar yang saya dapat, apakah benar ketika kita membicarakan tentang misteri di Desa Penari, makhluk-makhluk yang ada di sana bisa hadir? Dan juga mereka bisa hadir di sini. Kalau memang benar apa yang Anda rasakan, apa sosok itu di sini kira-kira, bro? Sebenarnya tidak perlu ngomongin di Desa Penari. Yang namanya makhluk astral itu ketika diomongin itu mereka doyan sekali. Bro, berarti di tempat saya mereka ada, bro. Begini, pada dasarnya makhluk astral itu mereka sangat haus eksistensi. Ah, saya merasa sangat tertarik sekali dengan apa yang telah Bro Anton jelaskan. Dan sekarang saya memiliki kegelisahan lagi nih, Bro. Menurut Bro Anton, mengapa sih, Bro, cerita-cerita seperti ini
Di zaman saat sekarang ini begitu sangat cepat menyebar. Apakah ini ada unsur marketing atau bagaimana, Bro? Ya, sebenarnya isu tentang supernatural di Indonesia ini masih sangat tumbuh subur ya, karena memang budaya kita dekat dengan itu. Keseharian kita dekat dengan mitos, keseharian kita dekat dengan urban legend, keseharian kita pasti tidak jauh dari cerita-cerita orang tua, cerita-cerita serem, cerita-cerita bahkan cerita hantu di sekolah itu pasti berkembang tumbuh subur dengan begitu cepatnya gitu loh. Jadi nggak heran ketika cerita seperti ini cepat sekali untuk jadi viral. Di samping ada latar belakang sosial, budaya, dan hal itu juga dimanfaatkan untuk sebagai marketing. Ya itulah, apapun itulah. Ya, semuanya kan pasti ada unsur marketing. Sepakat. Sepakat, Bro. Dan tampaknya setelah kita melihat waktu di dunia maya dengan segitu banyaknya yang telah Bro Anton sampaikan pada acara Horror 5 saat ini, dan ini juga yang telah ditunggu-tunggu oleh warga Plus 62 yang terus menyaksikan kita saat ini, Bro. Maka sampailah saya pada pertanyaan terakhir yang juga telah kita janjikan pada mereka, warga Plus 62. Pertanyaan terakhir, menurut penerawangan dan penelusuran secara spiritual yang telah Bro Anton lakukan, sebenarnya di manakah lokasi sesungguhnya peristiwa terjadinya KKN Desa Penari? Baiklah, dari hasil penerawangan, dari hasil penggabungan antara dunia spiritual dan dunia modern. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya menggabungkan penerawangan dengan yang teknologi bernama GPS. GPS. Lanjut, Bro. Itu juga sering saya lakukan sebenarnya. Misalnya untuk penarikan pusaka, kayak gitu kita menelisik unsurnya dari situ. Jadi di satu sisi kita dalam kondisi meditatif, di sisi lain kita pegang HP, kita buka GPS, kita akan tergerak untuk ke satu tempat. Nah, dari hasil penerawangan saya kemarin, daerah ini dikenal, kalau katanya orang Madura, nah lucu namanya, benda besar. Tapi warga 62 pasti jarang ada yang pernah dengar nama benda besar. Benda besar atau benda basah? Benda besar. Benda besar. Benda besar. Kalau yang orang Madura pasti tahu. Karena nama nasionalnya adalah Bondowoso. Bondowoso. Nah, itu kan skop besarnya. Yang jelas kejadian ini bukan terjadi di Bondowoso. Bukan di Bondowoso. Agak ke timur dikit. Ke timur dikit. Gunung Raung. Gunung Raung, Bro. Yang jadi titik pencarian saya terakhir kemarin adalah, ini adalah sebuah desa kecil di kaki Gunung Raung. Disitulah lokasi. Di GPS nggak ada. Di GPS Di tidak GPS ada.
Karena di GPS kayak jadi daerah yang belum tergambar. Tapi intuisi saya terus mengarah ke sana. Di lokasi Jadi di kaki Gunung Raung, daerah utara. Memang dekat dengan daerah Bondowoso. setidaknya pada malam Jumat kali ini, misteri lokasi Desa Penari telah disampaikan oleh Bro Anton bahwa ternyata berada di kaki Gunung Raung. Raung. Warga plus 62. Misteri sudah terkuat. Selanjutnya, bro, karena kita telah disaksikan oleh warga plus 62 di seluruh Nusantara. Adakah kesan, pesan, atau hal yang ingin bro sampaikan agar peristiwa seperti KKN di Desa Penari itu tidak terjadi, atau apapun di dunia kita di Nusantara ini, karena kita sangat dekat dengan hal-hal yang berbau mistis? Mungkin ada yang ingin bro sampaikan kepada warga plus 62 terkait pesan-pesan moral, bro. Oke. Ini kejadian kayak gini ini sangat jarang terjadi pada warga setempat ya. Pasti. Jadi boleh dibilang kebanyakan ini terjadi pada masyarakat pendatang atau kebanyakan teman-teman mahasiswa dan mahasiswa KKN. Pesan saya dan harapan saya cuma satu: bagaimana kita bisa tetap menjaga tata krama, unggah-ungguh, dan menjaga sopan santun. Karena di setiap tempat itu punya pasti suatu aturan tersendiri, dan itu pun sudah diajarkan pada kita sejak kita kecil sebenarnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Agar tragedi ini tidak terjadi lagi, setidak percayanya, skeptis apapun kita terhadap dunia gaib, silakan. Nggak percaya nggak masalah, tapi yang jelas kita harus bisa saling menghargai. Satu larangan di suatu tempat itu bukan cuma berkait dengan hal-hal mistis saja, tapi juga berkait dengan kebijakan di desa itu, dari lokal wisdom yang ada di desa suatu tempat. Jadi bagaimana kita sebagai warga pendatang harusnya bisa menjunjung tinggi aturan yang dibawa sama mereka, karena kita adalah Menjaga etika, sebagai manusia yang berpendidikan tentunya. betul. Ada lagi, bro? Sudah cukup luar biasa, bro. Baiklah, warga plus 62, berdasarkan dari hasil perbincangan saya dengan Bro Anton, bahwa ternyata ada etika yang harus dijaga. Selain etika dengan makhluk di dunia nyata, juga ada etika yang harus dijaga dengan dunia maya. Sehingga saya ingin mengucapkan suatu kata mutiara yang saya rangkum menjadi kesimpulan. Kata mutiara: jika Anda berada di suatu tempat yang belum Anda kenali, maka jangan keluar malam kalau tidak pakai celana.
Terima kasih bro, terima kasih bro, terima kasih. Baik warga plus 62, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Bro Anton Kenas, jangan lupa follow Instagram di bawah layar HP Anda. Ya. Atau mungkin jika Anda tidak menemukan akun di bawah layar HP Anda, bolak-balik HP Anda. Jika tidak ada setelah Anda membolak-balik HP Anda dan Anda tidak menemukan akun Instagramnya, itu berarti HP Anda kurang lebar. Baiklah warga plus 62, jika Anda ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan, silahkan langsung tulis saja di bawah ini. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta sebarkan video ini. Sampai jumpa di acara Ngamis, episode Ngamis selanjutnya dengan saya, Mr. Misteri. Sekali misteri, misteri sekali. Sekali-sekali kok misteri. Sekali misteri, tetap misteri.